Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim amma ba'. Tama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan nikmat iman dan Islam, juga telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang benar. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone agar dijaga, jangan sampai tertukar, ditukar ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Dan yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya bisa dimasukkan ke dalam loker di belakang masjid kita ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar saldo hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024 sebesar Rp4.547.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024 sebesar Rp5.528.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024 sebesar Rp8.280.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024 sebesar Rp1.795.000. Sedikit tambahan informasi bagi jamaah Masjid Al-Badar yang menginginkan susu murni, susu kambing, bisa menghubungi pengurus Masjid Al-Badar. Dan informasi kedua, kami informasikan dana terkumpul dari kotak umroh untuk marbot sebesar Rp7.391.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 23 Februari tahun 2024 adalah Al-Mukarram Ustadz Ibrahim Al-Ghosi LC. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12:08. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan sejenak mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang terdolimi, khususnya di Gaza, Palestina. Semoga Allah tolong, Allah bantu, yang meninggal diberikan pahala syahidah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Demikian pengumuman dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه العادة من صلاة القائمة محمد صلاة الفجر والشرف وعلى بثناء وقوم محمد الذي بت إنك لا تعلم
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia, begitu banyak keberkahan yang telah diberikan dalam waktu-waktu ini, dalam kehidupan-kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan besar suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelesaikan amanahnya, menasihati umatnya, dan meninggalkan kita di atas jejak sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
khatib senantiasa mengingatkan diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk selalu bertakwa dan meningkatkan ketakwaan, di mana hakikat takwa adalah imtithalul awamir, mengerjakan segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita, wajtinabun nawahi, dan juga menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larangkan kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita mendengar arti dari firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita tentang hakikat takwa, bahwasanya bertakwalah kalian, kata Rasulullah, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk yang kita lakukan dengan perbuatan yang baik, maka pahala dari perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan buruk kita. Dan bergaullah dengan manusia menggunakan budi pekerti yang baik, sungguh benar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang selalu kita tunggu-tunggu setiap tahunnya, tamu yang kita berharap di dalamnya kita mendapatkan kebaikan, karunia dan pahala yang begitu banyak, tamu yang akan mengajarkan kita untuk mendapatkan salah satu gelar terbaik yang Allah mintakan kepada kita, yaitu gelar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di mana hakikat puasa adalah untuk menghadirkan bagi kita gelar takwa. Bukan hanya sebatas gelar saja, akan tetapi takwa itu bentuk daripada perbuatan kita, di mana kita sudah mulai meninggalkan apa yang Allah minta untuk ditinggalkan dan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk dijalankan. Dan tentu itu tidak akan pernah serta-merta hadir begitu saja dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah ketakwaan itu hadir begitu saja dengan kita datang pada bulan puasa, akan tetapi tanpa persiapan, akan tetapi kosong ilmunya, kosong persiapannya, belum ada yang dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, maka pasti dapat dipastikan pekan pertamanya mungkin dia akan beribadah, pekan kedua, ketiga dan keempatnya dia akan mulai lelah. Oleh karena itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bulan Sya'ban ini untuk kita sebagai bulan persiapan menuju bulan Ramadan. Setidaknya ada 3 hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat, oleh para salafus saleh, dan ini juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan bahwasanya ada bulan di antara 2 bulan, yaitu antara Rajab dan Ramadan, yaghfulun nasu anhu, manusia banyak lupa dan lalai padanya, dikarenakan mungkin dia tidak terhitung begitu istimewa, dia bukan termasuk bulan yang haram, akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin, akan tetapi pada bulan yang orang banyak lupa keutamaannya ini, yaitu bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk mengangkat amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku senang kalau amalku diangkat kepada Allah sedangkan aku sedang berada dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan menganggap bulan Sya'ban ini bulan-bulan yang enteng. Amal kita ini ada pada bulan di mana kita sedang diangkat amalnya. Sedangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, amal-amal itu tergantung khatimah, tergantung penghujungnya. Dan Rasulullah senang kalau penghujung amal-amalnya itu banyak berpuasa. Lantas bagaimanakah dengan kita? Kita ingin amal kita diangkat dalam posisi kita sedang apa? Sedang bermaksiatkah? Na'udzubillah min zalik. Tentu kita juga pengen dalam kondisi iman yang terbaik Allah angkat amalan kita. Maka cocoklah bulan Sya'ban ini dijadikan sebagai bulan latihan untuk menunjang kepada bulan Ramadan. Bukan hanya latihan puasanya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi latihan konsistensinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika menggambarkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban, Aisyah mengatakan, seakan-akan aku tidak pernah melihat dia berbuka. Saking seringnya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Maka konsistensi itulah yang kemudian akan kita bangun pada bulan Sya'ban, sehingga memasuki bulan Ramadan itu bukan lagi mulai dari nol, akan tetapi sudah mulai dari gigi 2, akan tetapi sudah mulai berjalan kebiasaan-kebiasaan kita jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan dianggap mulainya bulan Ramadan hanya ketika masuk bulan Ramadan. Karena ketika kita jor-joran di awal bulan Ramadan tanpa adanya persiapan, dapat dipastikan saf-saf yang tadinya penuh makin hari makin maju. Puasa yang tadinya bersemangat makin hari makin lemas. Tilawah yang semakin hari awalnya banyak, semakin hari nanti semakin berkurang. Maka perlu jamaah sekalian kita memperkaya diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan baik sebelum memasuki bulan Ramadan, dan itu tepatnya ada pada bulan Sya'ban ini. Kemudian yang kedua, para salafus salih menjuluki bulan Sya'ban ini sebagai Syahrul Qurra, sebagai bulannya para ahli Quran. Mereka banyak-banyakan membaca Al-Quran sebagai bentuk kebiasaan. Ketika nanti masuk bulan Ramadan tidak kaget lagi. Tidak hanya hari pertama, hari kedua 5 juz, hari-hari berikutnya tinggal 5-nya saja, 5 halaman. Tetapi meningkat jamaah sekalian. Oleh karena itu disebut sebagai Syahrul Qurra, dikarenakan para sahabat mereka berlomba-lomba membaca Al-Quran. Bahkan salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sehari bisa khatam 3 kali. Ya Rasulullah, saya bisa khatam sekali." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khatamkanlah 3 hari sekali dan jangan terburu-buru." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'jal bil Qur'an," dan janganlah engkau terburu-buru dalam membaca Al-Qur'an. Maka jamaah sekalian, ketika kita sudah membiasakan diri kita pada bulan Sya'ban ini membaca banyak Al-Qur'an, membaca banyak halaman dari Al-Qur'an, insyaallah nanti kelak masuk bulan Ramadan kita akan terbiasa untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Dan jangan lupa fadilah mengkhatamkan Al-Qur'an itu begitu besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf, dan setiap hurufnya akan diganjarkan dengan 10 kali kebaikan." Bisa dibayangkan jamaah sekalian rahmati Allah, 1 halaman berapa huruf? 1 baris saja bisa sampai 35 sampai dengan 40 huruf. 1 halaman ada 15 baris, silahkan dikalikan jamaah sekalian. Oleh karena itu kita membiasakan diri kita pada bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin 2 hari lagi atau 1 hari lagi kita akan memasuki nisfu Sya'ban, di mana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersampaikan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yattali'ullahu ala jami'i khalqihi." Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan, akan melihat, akan memantau seluruh makhluk-makhluknya fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian fayaghfiru li jami'i khalqi. Ada sesuatu yang istimewa yang setiap hari kita juga pengen, yang bahkan kehidupan kita tuh kita mengincar hal tersebut, yaitu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam nisfu Sya'ban, ketika Allah Subhanahu wa taala memperhatikan seluruh makhluknya, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh makhluknya, Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali dari 2. Illa limusyrikin au musyahin, kecuali dari dia yang syirik kepada Allah, dia yang menyekutukan Allah, dia yang menjadikan sesembahan lain selain Allah, mengagungkan sesuatu yang lain selain Allah, maka Allah tidak akan ampuni dia. Dan yang kedua, dan ini yang paling banyak di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik seperti ini, banyak di antara kita menanam kebencian kepada orang lain, ketidaksukaan kepada orang lain. Maka kata Nabi, illa limusyrikin au musyahin. Musyahin adalah orang yang punya perdebatan dengan orang, orang yang punya perselisihan dan konflik dengan orang, orang yang tidak suka dengan orang, dia tidak akan dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada hak orang lain di dia, karena masih ada permusuhan dengan orang lain,
karena masih ada konflik dengan orang lain. Jamaah sekalian rahmati Allah, sudahlah, pemilu kita sudah selesai, pemilu kita sudah usai. Saatnya kita menyambut bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuki nisfu Sya'ban. Maka hendaklah kita memaafkan seluruh orang yang pernah berselisih dengan kita. Tapi jangan lupa, yang lebih penting daripada itu, kita minta maaf sama orang. Kita minta dihalalkan segala macam konflik kita dengan orang lain. Bukan karena kita takut sama orang. Bisa jadi kita yang benar, orang itu yang salah. Bukan karena kita khawatir dianggap remeh oleh orang lain, bukan jamaah sekalian. Akan tetapi yang kita inginkan adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbuna an yughfarallahu lakum? Bukankah kita semua senang Allah ampuni kita? Kalau kita senang Allah mengampuni kita, segeralah kita minta maaf kepada orang tua kita, kepada adik dan kakak kita, kepada saudara-saudara kita dan saudara-saudara muslim kita. Kita mintakan maaf. Maka tidak salah orang yang pasang status pengen malam nisfu Sya'ban, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kita tidak pernah tahu pernah berbuat salah dengan sengaja ataupun tidak disengaja dengan siapa. Maka itulah jamaah sekalian yang harus kita mintakan kepada para saudara-saudara kita. Semoga Allah kemudian membukakan hati mereka memaafkan kita, dan membukakan hati kita untuk memaafkan mereka. Dikarenakan memaafkan orang bukanlah perkara yang mudah. Suatu ketika seorang sahabat Nabi masuk majlis Nabi SAW, dan kemudian Nabi mengatakan, huwa min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya-tanya, kok bisa beliau masuk surga dan dijanjikan surga? Beliau mencari tahu, ternyata apa yang dilakukan amalan spesialnya oleh laki ini, oleh sahabat Nabi ini, beliau setiap malam sebelum tidur memaafkan semua orang yang pernah berselisih dengannya hari itu. Maka memaafkan orang pahalanya besar, dan menurunkan gengsi kita untuk minta maaf kepada orang juga pahalanya besar. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita semua ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maafkanlah dan mintalah maaf. Karena itu harapan yang kita inginkan untuk dunia dan juga akhirat kita. Dan yang terakhir jamaah sekalian, jangan lupa kita senantiasa berdoa. Selain kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, kita juga doa Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan ilaina wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah amal-amal kami kelak nanti di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم وحد شملهم ووحد كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان إلينا وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu, diluruskan dan dirapatkan safnya. Alhamdulillah insyaallah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها
وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.